Lanjut, masih mengenai skenario for prototype testing ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke task skenario. Jadi lebih dalam tentang task skenario ya. Yang pertama, task atau perintah ini harus dibuat serealistis mungkin ya. Nah, contohnya di sini adalah tujuannya kita meminta user untuk menjelajahi produk pembelian sepatu ya di sini. Nah, perintah yang kurang baik yang pertama adalah beli sepasang sepatu lari Nike berwarna orange. Jadi ini nyuruh ya, lebih kepada nyuruh. Nah, tapi kalau misalkan kita beri perintah yang lebih baik, ini di sini beli sepasang sepatu Nike dengan harga kurang dari $40. Jadi ada perintahnya ya. Ada perintah yang jelas di sini. Meminta peserta untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak dia lakukan akan membuatnya mencoba menyelesaikan tugas dengan benar-benar terlibat langsung dengan antarmuka. Nah, kemudian membuat tas lebih mudah dilakukan. Atau misalnya kamu ini contoh tas yang kurang bagus ya. Kamu ingin menonton film di hari Minggu sore. Pergilah ke situs ini dan katakan kepadaku apa yang kamu temukan. Nah, ini kayak seperti menyuruh juga. Kemudian yang kedua, gunakan pandago.com untuk menemukan film yang menarik yang akan kau tonton pada hari Minggu sore. Nah, ini ada kata-kata menarik ya. Nah, jadi ini lebih kepada saran ya. Kalau ini kepada perintah. Nah, kemudian contoh lagi yang kedua, lebih baik meminta user melakukan mereka sebuah action dibandingkan memerintah mereka ya. Jika kamu bertanya, contohnya adalah bagaimana caramu pergi ke X atau bagaimana caramu melakukan Y, user akan lebih mudah untuk menjawab dalam bentuk kata-kata dibanding aksi. Nah, kemudian, sayangnya ada beberapa laporan tentang diri user yang tidak benar-benar akurat sampai mereka benar-benar mencoba ke sistem. Nah, selain itu, meminta mereka membicarakan apa yang mereka lakukan tidak memungkinkan kita juga untuk mengamati kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan antarmuka. Kemudian, hindari memberi clue dan mendeskripsikan langkah. Ya. Contohnya, jika Anda ingin melihat hasil ujian tengah semester, buka situs web, masuk dan beritahu di mana Anda akan mengklik untuk mendapatkan transkrip. Nah, ini perintah yang ibaratnya mubazir ya, terlalu panjang. Nah, lebih baik gunakan perintah yang simpel. Lihat hasil ujian tengah semester terakhir Anda di situs web. Nah, ini lebih baik. Nah, kemudian hindari juga, nah ini yang tadi ya, sama. Nah, contoh lainnya, jika Anda memberitahu seseorang untuk mengklik manfaat, di menu utama Anda tidak akan mempelajari apakah label itu penting atau enggak sih buat si usernya gitu ya. Nah, tugas ini akhirnya menjadikan perilaku user ini jadi bias gitu ya. Jadi kita nggak bisa dapat gambaran perilaku user yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Sehingga akan menjadikan hasil yang kurang bermanfaat. Nah, contohnya ini tips yang dari Norman Nielsen Group ya, sebuah perusahaan gitu. Rekrut pengguna yang representatif ini adalah pastikan bahwa setiap skenario tugas dia memiliki perintah yang realistis sehingga orang benar-benar menggunakan sistem ketika mereka memiliki waktu luang dan melakukan aktivitas mereka sendiri. Kemudian mendorong atau memotivasi pengguna untuk berinteraksi dengan antarmuka dan tidak memberikan jawabannya ya. Nah, ini contoh prototype assignment. Nah, ini kalau ini sebenarnya ketika kita ingin melakukan betul-betul user research ya di sini. Jadi kita harus memfinalisasi prototype, kemudian membuat sebuah skenario sesuai dengan kriteria yang di atas, kemudian membagi tugas. Nah, ada moderator dan observer, kemudian melakukan pengujian prototype dengan minimal 5 orang calon user. Kemudian dokumentasikan proses pengujian prototype, catat hasil dan masukan dari responden. Nah, ditunjukkan dalam bentuk hard copy. Nah, ini tuh seperti bentuknya semacam kayak wawancara gitu ya. Nah, ini
ini contoh ya, contoh tabelnya. Ada task, ada konteks, ada UI flow, isu, dan tes skenario. Jadi ini perintahnya ini satu-satu ya, nggak bisa kita bikin banyak ya. Misalkan aktifkan toolbar start misalnya, nanti konteksnya user ini akan diberikan gambaran apa tools ini dan itu akan diaktifasi dari situs ini. Nah, kemudian UI flow ini adalah urutan apa yang harus dilakukan user, dan isu. Isu ini harapan apa yang ingin kita dapatkan dari user. Jadi harapannya dia paham tentang initial activation screen. Nah, kemudian tes skenario-nya ini yang perintah realnya ya. Perintah realnya. Jadi beda, kalau ini kayak cuma perintah secara umum, kalau ini perintah realnya. Coba kalau ini misalkan memberikan perintah user untuk membuka situs apa. Nah, kalau di sini buka situs Facebook misalnya, kemudian klik home. Nah, ini kayak lebih jelas gitu ya, sampai tahapan ke akhirnya. Nah, ini contoh skenario. Nah, ini yang contoh-contohnya ya, bisa dilihat. Nah, setelah kalian melakukan tes skenario, nanti masukkan semua responden. Jadi kita bisa melakukan perbaikan terhadap prototype atau rancangan sistem yang kita buat. Jadi kelompokkan apa yang user sukai, kelompokkan apa yang user suggest untuk diubah, yang harus diubah dari sistem, kemudian kelompokkan apa yang user tidak pahami, dan berikan ide baru yang ada dari tesnya. Nah, ini referensinya, nanti bisa dicek. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.